Shalom sahabat GPIB di mana saja berada. Jumpa lagi kita kali ini di tengah-tengah pelaksanaan konverdal Departemen Germasa di Singkawang untuk sebuah obrolan, sebuah percakapan dengan narasumber di mana kita akan mempercakapan sejauh mana visi dan misi GPIB juga Tahun Emas Indonesia ke depan di 2045 terkait dengan teknologi dan literasi digital. Nah, bersama saya sudah hadir Bapak Pendeta Joni Lonto. Beliau sekarang adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan, dan juga nanti secara lengkap beliau akan memperkenalkan diri langsung kepada sahabat GPIB dimanapun berada. Apa kabar Pak Jon? Sangat baik, luar biasa. Luar biasa, iya. Sahabat GPIB, kita akan mulai percakapan ini dan saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira Pak Pendeta, teknologi digital itu kan sudah menjadi sebuah keseharian kita ya, lifestyle kita. Semua informasi itu hingga berbagai layanan masyarakat kita akses lewat teknologi internet, baik di handphone, di tab, di laptop, dimanapun itu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang itu? Informasi yang saya dapatkan lewat sebuah riset bahwa orang dewasa setiap 5 menit dia membuka gadgetnya. Sementara anak-anak 8 jam sehari dia membuka gadgetnya, smartphone-nya. Dari hal ini kita melihat bahwa budaya digital adalah sesuatu yang tidak bisa lagi untuk kita kemudian hanya memandang sebelah mata. Begitu. Tapi sudah menjadi kebutuhan bagi orang dewasa dan anak-anak. Sehingga menurut saya, gereja harus berperan serta dalam pastoral ministrinya di tengah kehidupan bergereja, di mana umat hadir di dalam dunia yang saya sebut gereja hybrid. Gereja hybrid adalah gereja yang membina umatnya dalam 3 tugas panggilan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Betul. Dalam ragawi atau tatap muka, tapi juga gereja harus siap dengan pelayanan yang sifatnya digital. Betul. Nah, kalau begitu Bapak terkait dengan institusi gereja tadi Bapak sudah menyampaikan tentang digitalisasi dan bagaimana gereja menangkap itu sebagai sebuah perkembangan teknologi. Nah, ini bagaimana secara khusus nih bicara GPIB terkait dengan digital ministry yang tadi Bapak sudah sampaikan. Tadi kan Bapak baru mengupas secara makro, secara garis besar. Nah, untuk GPIB bagaimana? Ya, kalau bicara tentang GPIB, mungkin kita harus lihat ke PKUPPG sebagai landasan dari visi dan misi GPIB. Visi GPIB ke depan adalah Yesus Kristus, sumber damai sejahtera, yang di jangka panjang kedua ini berakhir di tahun 2026. Tinggal sedikit lagi, sebentar lagi. Dengan misi ada 3 hal yang saya kerucutkan dengan beberapa kata. Pertama adalah misi pembaruan. Kedua, contoh kehidupan. Yang ketiga, rumah bersama. Dalam kerangka visi dan misi Yesus sumber damai sejahtera, di dalamnya ada pembaruan, di dalamnya ada contoh kehidupan dan rumah bersama. Menurut pandangan saya, sekali lagi, dunia digital adalah pelayanan yang harus GPIB concern secara serius sekarang itu. Tidak hanya berkaitan dengan pembinaan umat, tapi bagaimana dengan tata kelola, administrasi gereja pun kita harus mengarah ke sana. Kita, kalau buat saya, seperti di bank-bank atau di pelayanan pemerintah, misalnya klik GPIB misalnya, atau one touch GPIB gitu ya. Semua informasi tentang GPIB bisa didapatkan di dalamnya. Mau tidak mau kita harus siap dengan perkembangan itu, menurut pandangan saya. Sekedar membantu sahabat GPIB, tadi Pak Joni sudah sempat menyampaikan hal tersebut. Kita ada sebuah program ke depan, itu namanya One Click GPIB. Dalam perkenan Tuhan Pak, tentu kita berharap ini cepat bisa terwujud karena bisa membantu jemaat-jemaat mendapatkan informasi terkait dengan GPIB secara keseluruhan. Tapi sekali lagi masih dalam tahap pengembangan nih Pak. Kita berdoa sama-sama tentang itu. Untuk pertanyaan ketiga Pak, boleh nih lebih sedikit pengalaman ya Pak ya? Boleh Bapak berbagi pengalaman tentang pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian digital ministry, terutama di tempat Bapak? Kami di GPIB Immanuel Medan, secara khusus di Mopel Sumat Aceh, justru ketika badai COVID datang, disitulah badai berkat beriringan bersama-sama di dalamnya. Kami panik pada saat itu.
harus bagaimana kita beribadah. Iya. Akhirnya kemudian kami buat 2 alternatif, di YouTube atau di Facebook. Oke. Akhirnya skop Sumatera Utara lebih pas di Facebook. Sehingga seluruh rangkaian ibadah dilakukan oleh Mupal dengan Facebook yang ada. Ya. Walaupun perkembangan setelah itu masuk ke YouTube, ya, masing-masing jemaat dan Mupal, kemudian loncat ke Zoom meeting. Bahkan lebih daripada itu yang saya katakan badai berkat adalah justru kami di Sumatera Utara, khususnya di Immanuel Medan, ketika COVID datang, keuangan gereja malah meningkat. Ay, puji Tuhan. Ya, mohon maaf, tanpa harus menyombongkan diri, kami mencapai titik di atas 2 miliar pas kami. Yang Tuhan. Kondisi normal malah tidak pernah mencapai titik itu. Oh gitu, ternyata dengan QRIS yang dibuat oleh gereja, transfer bank yang dibuat oleh gereja, ternyata kualitas jemaat dalam memberi itu luar biasa. Luar biasa, sehingga akhirnya kita harus katakan di balik COVID datang, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan berkatnya buat gerejanya. Dan kalau maju lagi kemudian ke PST 2023 ini, kami full mempergunakan teknologi digital. Betul. Baik dalam pendaftaran, buku acara, semua materi-materi yang ada untuk untuk presensinya, dan paperless semua kami buat, no plastik semua, sehingga informasi semua bisa dibuka dengan secara digital ya Pak ya, aplikasi secara digital. Enggak, itu sangat memudahkan. Bahkan mohon maaf di Sumatera Utara dan Aceh, selesai PST dan konven masih Eko GPB. Masih Eko, bagus sekali semangatnya Pak Pendeta. Masih. Ya? Kami semua paperless, no plastik, dan seluruh rapat-rapat semuanya paperless. Dan itu menjadi role model gereja untuk Sumatera Utara dan juga untuk Kota Medan, sehingga GPB diangkat sebagai gereja yang menjadi role model dalam pengembangan teknologi digital, juga GPB Eko GPB. Yang ramah terhadap alam lingkungan. Betul. Artinya sahabat GPB, seperti beliau sampaikan bahwa di tengah-tengah badai yang paling ini pun Tuhan masih memberikan ini ya Pak ya, memberikan hal baik luar biasa. Bahkan tadi beliau bercerita ada peningkatannya dalam ini jemaat ya. Income masuk ke dalam. Iya, oke. Baik, kalau tadi kita sudah bicara banyak hal yang bisa dilakukan, terutama di jemaat terkait digital ministry. Nah, sekarang kalau menurut Pak Pendeta, apa kira-kira yang menjadi tantangan Pak dari digital ministry dan tips dari Bapak atau bagaimana menghadapinya Pak? Kita akan masuk 2045 Indonesia Emas. Indonesia Emas, betul. Ya, di kondisi Indonesia Emas ini kan kita harus melihat ada sumber potensi bangsa ini termasuk gereja. Yang pertama, jumlah penduduk kita. Betul. Baru kedua, bicara tentang bagaimana demografi di Indonesia yang usia 15 sampai 64 tahun itu kan ada sekitar 70%. Ya, itu yang bonus demografi. Bonus demografi, betul. Dan juga kita kan ada secara geografis di lokasi-lokasi lintas ekonomi dunia. Nah, menurut saya kondisi ini harus disikapi tidak hanya oleh negara, tapi harus disikapi oleh gereja kita. Karena kalau kita tidak mensikapi proses itu, yang terjadi adalah kemiskinan, penurunan kesehatan, dan tidak hanya itu, nanti kriminalitas meningkat, pengangguran meningkat. Dan kondisi itu, ya seperti pemerintah yang selama ini kan mengembangkan ekonomi kreatif, dan bagaimana teknologi digital juga menjadi sesuatu yang sangat ditekankan. Nah, di sini buat saya gereja harus siap seperti yang saya katakan tadi dengan pelayanan gereja yang sifatnya hybrid. Hybrid, betul. Karena gereja yang terkaya dan terbanyak jemaatnya adalah gereja yang tidak punya gedung gereja. Dan itu kondisi ternyata mereka bisa mengembangkan. PB harus siap dalam kondisi ini ke depan, menurut saya. Artinya hal baik itu kalau menemui tantangan, kebersamaan di dalam itu penting ya Pak ya. Bagaimana sebagai gereja kita melihat itu bukan sebagai tantangan, tapi bagaimana itu kita bisa mencari solusi bersama ya Pak. Bahwa ada tantangan, betul Pak Pendeta sampaikan tadi, tapi bagaimana kita juga menyikapinya. Tantangan tadi itu penting juga ya Pak. Dan saya sependapat dengan seorang pendeta yang berkata begini, bahwa kita sebagai orang Kristen, kehidupan iman kita itu jangan biasa-biasa saja.
harus sampai pada titik bahwa Tuhan kita, Yesus kita adalah wow, dahsyat, luar biasa. Amin. Dan dalam proses pengalaman saya baru 31 tahun jadi pendeta, apalagi pengalaman PST kemarin, itu di luar akalan pikiran saya. Itu Tuhan datang menyapa kita dengan lawatan yang wow, dahsyat, luar biasa. Dan menurut saya GPB bisa menjadi gereja yang wow, dahsyat, luar biasa. Kenapa? Karena Yesus yang luar biasa, bukan kita. Menurut saya. Iya. Semangat itu yang harus terus kita pupuk ya Pak. Apalagi menghadapi digital transformation, literasi digital, tentu jemaat-jemaat akan menghadapi banyak hal. Tapi kita percaya bahwa tuntunan Tuhan itu bisa membantu kita menghadapi semua itu ya Pak ya. Kesimpulan saya, kita jangan terjebak pada paradigma lama. Segala sesuatu harus ragawi, tatap muka, sehingga begitu selesai COVID, kita kembali ke zaman sebelum COVID. Menurut saya dunia udah berbeda, tantangannya sudah berbeda. Pelayanan gereja harus hybrid, tatap muka, dan literasi digital, pelayanan media sosial digital harus terus dikembangkan di gereja kita. Dua model pelayanan ini harus beriringan buat saya. Dan gereja harus siap untuk dalam kondisi seperti ini. Baik sahabat GPB, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta Joni, bagaimana visi dan misi Bapak itu bagi transformasi misi gereja di era digital ini? Karena kita sudah membicarakan tadi berbagai hal ya terkait dengan literasi digital, kemudian gereja hybrid. Nah sekarang visi dan misi Bapak untuk transformasi misi gereja di era digital ini. Ya, yang pertama saya masih setuju dengan tema bahwa Yesus Kristus itu sumber damai sejahtera. Itu. Dan kalau bicara tentang pembaruan sebagai langkah dari misi kita yang pertama, hal-hal yang baik dari gereja kita baik dipelihara. Tapi kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Perubahan itu tidak hanya dikaitkan dengan model peribadahan yang hybrid tadi. Diakonia juga jangan hanya bicara karitatif. Kita harus masuk di reformatif dan transformatif. Bahkan harus terarah pada transformatif. Kesaksian, maaf, kita kalah jauh dengan kawan-kawan dari gereja lain yang kesaksiannya itu dalam misi untuk pembaruannya, menurut saya luar biasa. Sehingga banyak warga GPB yang akhirnya tentang masalah keimanan aja, dia akhirnya merujuk pada pendeta-pendeta non-GPB. Nah, kalau langkah kedua GPB yang harus jadi contoh teladan bagaimana? Menurut saya gereja ingin maju dan berkembang, teori pembangunan jemaat dimulai dari mana? Dari para pendetanya. Para pendetanya harus beres dengan dirinya, dengan keluarganya, maka impact-nya buat jemaat akan baik. Kalau keluarga pendeta beres, keluarga majelis jemaat beres, maka gereja akan beres. Karena gereja adalah kumpulan keluarga-keluarga. Nah, kalau berkaitan dengan rumah bersama, ya GPB sesuai dengan motonya Lukas 13 ayat 29, utara timur barat duduk di meja perjamuan Tuhan. Artinya, GPB harus menjadi gereja yang terbuka, inklusif, dan dalam keterbukaan inklusif itu kita maju bersama untuk satu hal, Yesus Kristus sumber damai sejahtera itu. Kalau masih mengacu pada visi misi GPB, tapi ya, sekali lagi, kalau saya concernnya kita harus dengan pelayanan GPB dalam visi ke depan gereja yang hybrid. Baik Sobat GPB, kita sudah mempercakapkan tadi berbagai hal. Poin besarnya adalah bagaimana gereja itu masuk dan bersiap menghadapi pelayanan dalam bentuk literasi digital. Baik itu gereja hybrid maupun model-model pelayanan lain yang bisa dikembangkan, termasuk juga ekonomi ya Pak ya. Dari model-model usaha marketplace. Ya seperti kami di Sumut Aceh kan kami kembangkan marketplace seperti itu. Artinya bagaimana itu bisa berguna juga untuk jemaat, tidak hanya kehidupan dalam bentuk pelayanan, tapi bagaimana bisa menopang juga kehidupan warga jemaat itu sendiri ya Pak, ke depan. Kata kuncinya sederhana kok. Kalau bahasa pendeta, banyak di PST, konven bilang, naikkan gaji kami. Gampang resepnya, sejahterakan jemaat. Naikkan kehidupan ekonominya, maka gaji pendeta GPB akan naik sendiri. Kenapa? Karena persembahannya naik. Baik, terima kasih Pak Pendeta John atas waktunya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Sobat GPB, bersama saya Stephen Suwu dari Tengah-Tengah Konferdal Departemen Germasa di Singkawang. Kita sudah mempercakapkan berbagai hal terkait literasi digital. Berharap dari percakapan ini kita bisa sama-sama belajar bahwa apa yang kita punya di jemaat terkait dengan pemanfaatan digital dapat digunakan sepenuhnya untuk kegiatan jemaat dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dari Singkawang, saya dengan Pak Pendeta Joni pamit, sampai jumpa.